Shalom, selamat sore saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita akan kembali di hadirat Tuhan. Kita akan mengucap syukur kepadanya untuk kasih-Nya, untuk kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Bapa, Engkau setia, Bapa, Engkau mulia, dan jiwa kami tenang saat bersamamu. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami bersyukur Tuhan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Baik, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan memulai ibadah kita walaupun streaming di rumah bersama-sama di dalam doa. Tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama.
Ibadah ini kiranya boleh jadi demi nama Bapa, Sang Anak Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus. Tuhan yang baik, kami bersyukur, kami akan memulai ibadah kami. Kami yakin Engkau hadir di rumah, di hati, di keluarga kami masing-masing. Di tempat ini ya Tuhan, kiranya Roh-Mu bekerja, sehingga ketika kami memuji, kami berdoa, kami mendengar sabda firman-Mu, sungguh Roh Kudus bekerja dan kami semakin mengerti kehendak dan rencana-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita semua adalah umat pilihan Tuhan, umat yang dipanggil untuk menggenapi firman-Nya. Untuk itu mari kita semuanya bangkit, kita akan rayakan, kita akan nyatakan kemuliaan-Nya. Mari kita semua, mari saudara kita akan bangkit berdiri, kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kita bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita akan bangkit bersama, bersukacita. Mari kita semua umat pilihan Allah, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kita akan bangkit bersama-sama. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan dibentuk dan diubah oleh firman Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun
sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Shalom. Baik, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, kami bersyukur di sore hari ini meskipun kami masih beribadah di rumah, sebagian dari kami tidak bisa pergi ke gereja, tetapi kami bersyukur kami bisa memuji memuliakan Engkau. Tiba saatnya kami mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu bekerja dalam relung hati kami, dalam pikiran, dalam kehidupan kami, sehingga firman itu berbuah Tuhan. Roh Kudus bekerjalah di antara kami. Dalam nama Yesus, Allah kami yang setia, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Sebagian dari kita tadi sudah beribadah pagi, sekalipun masih sangat terbatas, jadi tidak bisa melibatkan banyak orang. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang tidak punya kesempatan untuk datang beribadah ke gereja, bisa memanfaatkan ibadah streaming seperti saat ini. Mari kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada sore hari ini adalah dampak perkataan Anda. Saya akan membaca dari Efesus 4 ayat 29. Berkata demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Berbagai yang baca firman Tuhan, merenungkannya lebih-lebih melakukan dalam kehidupan setiap hari. Dampak perkataan Anda, dampak ucapan kita. Firman ini disampaikan Paulus mula-mula kepada jemaat di Efesus. Kalau saudara membaca Efesus pasal awal-awal itu, ini gayanya Paulus ya, biasanya doktrin, biasanya materi-materi tentang pengajaran. Lalu di pasal-pasal berikutnya, kebanyakan suratnya demikian, adalah hal-hal praktis. Nah, kalau sudah dijelaskan di awal, lalu bahwa Kristus sudah menebus dosa kita, kemudian kita menjadi ciptaan baru, lalu kita adalah manusia baru, orang yang sudah menerima Yesus. Jemaat Efesus juga demikian. Kita juga demikian, gereja Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, menjadi pribadi yang baru, disebut manusia baru. Dan manusia baru itu cirinya, salah satunya dijelaskan Paulus di sini. Ini penerapan praktisnya, yaitu perkataannya harus baik. Karakternya muncul dari apa yang bisa didengar orang, dari mulutnya, dari perkataannya. Makanya dia berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Mu itu jemaat Efesus pada waktu itu. Bagi kita sekarang orang percaya, berarti saudara dan saya, jemaat. Jangan pernah ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Pepatah Jawa yang sangat terkenal berkata demikian. Ajining diri saka ing lati. Nah, jadi harga diri kita, kualitas diri kita
itu diukur dari perkataan kita. Ya, ajining diri saka ing lati. Itu dia. Jadi perkataan kita, ucapan kita, kata-kata kita itu membentuk pendapat orang terhadap kita. Apakah kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang karakternya baik, atau orang yang karakternya buruk. Nah, ucapan perkataan ini bukan hanya kata-kata yang keluar dari mulut, itu termasuk tulisan. Ya, itu termasuk pendapat kita. Jadi kalau saudara rajin menulis di media sosial, atau di WA, atau di mana, nah kalau kata-katanya penuh dengan umpatan, penuh dengan kata-kata kotor, orang akan memandang kita negatif. Ya, harga diri kita sebetulnya rendah sekali. Ya, kenapa? Karena orang akan dihargai melalui kata-katanya. Nah, dalam Efesus 4 ayat 29 ini, saudara, dampak perkataan itu luar biasa. Ada dua dampak yang dijelaskan Paulus di sini. Yang pertama adalah dampaknya itu membangun. Dikatakan jangan ada perkataan kotor, lalu dijelaskan kemudian tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jadi perkataan kotor diversuskan atau dikontraskan dengan membangun. Ya, perkataan kotor dalam arti itu membunuh, dalam arti itu mematikan potensi orang, dalam arti itu membuat sakit hati, termasuk tulisan ya, termasuk WA saudara mungkin. Ya, kata-kata itu membuat orang kecewa atau membangun, atau memotivasi, atau membuat semangat orang. Nah, di antara dua itu. Nah, jadi kata-kata kita ini bisa membangun, tetapi juga bisa mematikan. Kalau sudah baca di kitab Yakobus ya, bahwa lidah dikatakan di situ, itu walaupun kecil itu bisa menggerakkan hal yang besar. Ya, seperti kapal yang besar dikendalikan dengan kemudi yang kecil. Wah, itu lidah. Seperti nyala api yang kecil saja, tapi bisa membakar hutan yang besar. Jadi, perkataan kita ini sangat berdampak. Dampaknya dua, bisa membunuh atau menghidupkan, ya, bisa mematikan atau merusak, bisa membangun atau menghancurkan. Nah, tergantung kita, ya, kata-kata kita ini. Makanya mari kita pergunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, baik di rumah dengan pasangan kita, istri atau suami kita, baik di rumah dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, baik di gereja dengan sahabat-sahabat kekasih rohani kita, atau dengan orang-orang lain di sekitar kita, di pasar, dimanapun berada, bahkan di media sosial sekalipun. Gunakan kata-kata, tulisan-tulisan yang membangun, bukan yang merendahkan. Nah, saudara, kenalkah saudara, ada 3 kata ajaib sebetulnya, ya, menurut psikologi. Nah, ada 3 kata ajaib yang harusnya kita gunakan kata itu setiap hari. Yang pertama adalah tolong. Nah, ini kadang-kadang banyak orang yang tidak mau minta tolong. Seorang pemimpin perusahaan pun kalau rendah hati, kalau dia dia menyuruh orang, tidak serta-merta menyuruh. Nah, ini ya dalam ilmu kepemimpinan seperti itu. Dia harus dibiasakan untuk minta tolong. Mohon Mas minta tolong bisa saya? Wah, itu menandakan kerendahan hati saudara ya. Bukan serta-merta, woi seperti jenderal bintang 5. Wah, kamu sini. Nah, tapi kalau memanggil anak buahnya, maaf, Letnan, saya bisa minta tolong. Wah, itu beda saudara, rasanya beda. Nah, ini harus kita kembangkan ya, perkataan minta tolong. Nah, kalau orang yang tidak segan mengucapkan minta tolong, itu menandakan dia orang rendah hati. Dan orang-orang yang rendah hati bisa memaksimalkan potensinya sampai betul-betul maksimal. Jadi, pergunakan 3 kata ajaib. Yang pertama apa? Tolong. Kalau menyuruh anak, coba pakai tolong Dek, tolong Kak, ya. Kalau menyuruh, mengharapkan sesuatu, coba biasakan dengan minta tolong. Ya, minta tolong itu menghargai orang yang dimintai. Itu menganggap orang yang disuruh itu derajatnya dinaikkan, dan pasti dampaknya akan berbeda. Kata ajaib yang kedua, maaf. Nah, ini juga butuh kerendahan hati ya. Untuk mengucapkan kata maaf itu dari dalam hati ya, bukan kebiasaan, bukan latah.
Ada drama dulu, film itu ya, sinetron itu ada seorang ibu-ibu yang latah ya, sikit-sikit. Maaf, maaf, semua perkataan kalimatnya diawali dengan maaf ya, itu latah saudara ya. Kalau minta maaf itu harus pas tepat sasarannya. Misalkan ada konteks tertentu pembicaraan apa, kemudian dia minta maaf ya. Tidak sedikit-sedikit minta maaf itu beda juga. Ya, itu menjadi latah, menjadi biasa. Orang yang mendengarnya akan menjadi biasa. Oh, itu biasa, itu dia tidak sungguh-sungguh gitu ya. Nah, tetapi ini penting. Satu, tolong. Dua, maaf kalau salah. Kalau tidak salah tidak usah minta maaf ya, itu nanti latah. Jadi satu, tolong. Kedua, maaf. Maukah kita meminta maaf kalau kita salah? Sekalipun pada orang yang tampaknya lebih rendah daripada kita, dibutuhkan kerendahan hati. Kata ajaib yang ketiga adalah terima kasih. Nah, ini menandakan syukur. Kalau sudah ditolong orang, dibantu orang, katakan terima kasih. Terima kasih itu sangat membuat feedback, membuat umpan balik yang positif bagi orang yang sudah melakukan sesuatu bagi kita. Terima kasih. Terima kasih. Jadi 3 kata ajaib itu ya. Tolong, maaf, terima kasih. Itu membangun. Jadi gunakan perkataan kita untuk membangun. Untuk menaikkan derajat orang. Untuk membuat orang semakin bergairah dan semakin respect terhadap hidup kita. Yang kedua, saudara, dampak perkataan itu selain membangun, nah, itu menyelamatkan. Lihat ayat-ayat tadi ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, perkataan tadi digunakan pas perlu, di mana tepat, yang tepat. Ya, kata tolong, maaf, terima kasih, tetapi dampaknya luar biasa, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kasih karunia di sini, saudara ingat konteksnya dalam Perjanjian Baru tentang keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yohanes 3:16, sehingga setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, karena begitu besar kasih Allah tentang kasih karunia sebetulnya ya. Nah, jadi dengan kata-kata kita, di mana dipakai dengan konteks yang tepat, waktu yang tepat, kata-kata yang membangun tadi, kata-kata yang memotivasi tadi, itu bisa loh menyelamatkan seseorang. Kenapa? Karena lidah itu bisa membunuh atau menghidupkan. Ujung-ujungnya adalah kasih karunia. Berarti kata-kata kita ini harus bermuatan tentang kabar baik. Kristus yang telah turun ke bumi menjadi manusia, mati menebus dosa manusia, yang percaya kepadanya tidak binasa. Dia bangkit pada hari ketiga, memberi keselamatan, memberi kepastian keselamatan bagi kita yang percaya. Itu dikabarkan, disampaikan dengan berbagai variasi, dengan berbagai cara. Jadi kata-kata kita ini penuh ucapan syukur, penuh kuasa, lalu menggiring orang untuk mengakui dosanya dan datang kepada Tuhan. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi orang ketika lihat Anda bekerja di pasar, beda dengan orang-orang yang lain yang kata-katanya kotor, yang kata-katanya saru. Nah, ini kalau lawaan Indonesia itu lawaan kotor. Kenapa? Biasanya menjurus ke yang saru itu. Nah, yang repot lagi itu banyak khotbah juga yang digemari yang menjurus-jurus yang saru itu. Wah, itu repot itu. Indonesia seperti itu, saudara ya. Nah, coba bayangkan kalau saudara bekerja di pasar, lalu saudara beda sendiri dengan yang lain. Kata-katanya manis, ya kan? Ada 3 kata ajaib tadi. Minta tolong orang ketika menyuruh, lalu minta maaf kalau salah, lalu mengucapkan terima kasih pada orang. Wah, orang senang lihat. Lalu orang lihat, wah ini siapa toh? Oh, dia rajin ke gereja itu, tentara pelajar, nah, gitu ya. Oh, anaknya Tuhan Yesus. Lalu saudara bersaksi, iya, aku percaya Tuhan. Memang aku harus berubah dalam perkataanku. Lalu orang itu bisa mengikuti Anda. Nah, kata-kata itu menyelamatkan. Jadi melalui mulut saudara, melalui perkataan kita, melalui tulisan kita, melalui chatting kita, orang digiring kepada kasih karunia. Perkataan itu menyelamatkan. Perkataan itu menyelamatkan. Suatu saat ada seorang anak yang divonis atau dianggap terbelakang, EQ-nya dianggap rendah, ketinggalan terus di kelas. Ya, teman-temannya membuli dia, persekusi. Oh, kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh. Gurunya
ibunya juga demikian. Nah, tetapi suatu saat ada seorang ibu guru yang sudah agak sepuh, tetapi dia datang, dia tidak mengejek kepada yang lain, dia menghibur. Hei anak pintar, ya, memang PR-mu belum benar semua, masih banyak yang salah, tapi kamu pintar, kamu harus berusaha terus. Ya anak ganteng ya. Dia termotivasi. Hatinya seperti selama ini dia belum pernah mendengar orang berkata pada dia, hei anak pintar, hei anak ganteng. Baru pertama kali dia dengar dari gurunya. Di rumah pun juga dibully sama orang tuanya. Wah, cah bodoh gitu ya. Wah, cah apa itu bento gitu ya. Tetapi ketika dia dengar dari ibu gurunya, satu ibu guru itu, dia termotivasi, saudara. Dan kemudian apa yang terjadi itu merubah jalan hidupnya. Dia sungguh-sungguh belajar. Kenapa? Dia ingin dipuji lagi. Kalau dia besok nilainya baik, kemudian ibu guru itu pasti akan memuji aku. Betul, dia belajar lebih sungguh-sungguh, nilainya bagus. Ibu guru itu memuji dia, wah bagus, ada peningkatan kamu. Wah, ada tambah senang, saudara ya. Jadi dia tanda kutip seperti haus akan pujian. Dan itu merubah hidupnya. Dia menjadi anak berprestasi. Kemudian dia ketika besar, dia bisa kuliah, mendapat beasiswa, dan berhasil. Dan akhirnya dia menjadi seorang pemimpin perusahaan yang sangat diberkati Tuhan. Kenapa? Ada satu orang guru tua yang pernah datang pada dia dan berkata, hai anak pintar, walaupun saat itu nilainya jelek, walaupun saat itu orang berkata, semuanya berkata, keluarganya pun orang tuanya pun berkata, anak bodoh. Tapi ada satu motivasi, perkataan yang membangun dari seorang ibu guru itu. Jadi saudara, dampak perkataan itu bisa membangun kita, tetapi dampak itu juga bisa menyelamatkan, ya. Bisa membangun orang lain, bisa menyelamatkan orang lain. Puji Tuhan, mari kita pergunakan kata-kata kita, tulisan kita, ucapan kita untuk membangun orang lain, lebih-lebih menyelamatkan, mengenalkan mereka kepada Kristus. Biarlah sekalian kita semua menjadi orang yang bertumbuh di dalam perkataan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Pada sore ini kami diajar untuk kami menggunakan kata-kata kami dengan sebaik-baiknya. Karena kata-kata kami bisa membangun orang di sekitar kami, bisa membangun keluarga kami, bisa membangun gereja kami, bisa membangun bangsa kami, Tuhan. Kata-kata kami juga bisa menggiring orang kepada keselamatan jiwa. Ketika mereka mendengar perkataan yang baik dari mulut kami, mereka melihat Kristus dalam hidup kami. Tolong kami kalau kami masih harus belajar dalam menggunakan perkataan. Ampuni kami jika kami seringkali mengandalkan emosi kami, mengandalkan kemarahan kami ketika kami berkata-kata. Ampuni Tuhan, tolong kami bijak untuk menggunakan kata-kata, karena itulah yang Kau kehendaki. Dalam nama Yesus, Allah kami yang setia, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya
Puji Tuhan, mari kita akan tunduk kepala. Kita akan tutup ibadah ini di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kami sudah mengikuti ibadah walaupun dari rumah masing-masing. Tetapi kami bersyukur untuk pujian yang kami naikkan, untuk doa-doa yang kami panjatkan, secara khusus firman yang menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga demi keluarga, jemaat yang ada di Purworejo maupun di kota-kota yang lain. Penyertaan-Mu senantiasa sempurna bagi kami. Di masa sulit seperti ini Engkau tetap ada dan Engkau selalu memberi jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, pribadi-pribadi yang memuliakan Engkau, yang bertumbuh di dalam karakter, buah-buah roh yang melimpah dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati apa yang menjadi kerinduan hati keluarga demi keluarga, doa-doa yang belum terjawab, Engkau tahu dan Engkau akan menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, mari angkat tangan kita bersama-sama. Turunlah ke atas-Mu nikmat, rahmat, kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita. Janji-janji yang pasti dari Tuhan Yesus terpatri dalam hatimu, dan pernyataan yang tiada henti dari Allah Roh Kudus tinggal serta kiranya dalam hidupmu, mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Tuhan Yesus memberkati.